Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Alif Anugrah ingin mempresentasikan Ahlus Sunnah Khalaf, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam sejarah pemikiran Islam, perdebatan mengenai masalah akidah teologi telah melahirkan berbagai mazhab atau aliran pemikiran di antara yang paling berpengaruh dalam dunia Sunni ada dua aliran yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah Khalaf, yaitu pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Keduanya berkembang sebagai bentuk respons terhadap tantangan teologis yang muncul dari berbagai aliran lain seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, serta upaya untuk mengenai antara penggunaan akal dan teks wahyu. Ahlus Sunnah Khalaf ini menekankan menggunakan pendekatan rasional atau ta'wil dalam memahami ajaran Islam, khususnya dalam masalah-masalah akidah yang tidak dijelaskan secara literal dalam teks Al-Quran dan hadis. Meskipun tetap menjadikan wahyu sebagai sumber utama, mereka tidak menempatkannya sebagai sarana pendukung. 1. Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Sejarah dan latar belakang beliau. Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari lahir di kota Bashrah, Irak pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Ia berasal dari keturunan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Pada awalnya, al-Asy'ari merupakan murid dan penganut setiap dari aliran Mu'tazilah, bahkan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam aliran tersebut. Namun sekitar usia 40 tahun ia meninggalkan Mu'tazilah setelah mengalami pergolakan batin dan menyadari kelemahan dalam doktrin mereka yang terlalu mengedepankan akal. Setelah itu ia mendirikan aliran teologi yang baru yang dikenal sebagai Asy'ariyah yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam ke jalan tengah antara ekstremisme rasional dan ekstremisme tekstual. Aliran ini menggunakan pendekatan rasional untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tetap mengedepankan dalil-dalil dan nakli atau wahyu. Pemikiran penting. Akal dan wahyu. Al-Asy'ari menerima akal sebagai alat bantu dalam memahami wahyu, namun menolak jika akal dijadikan penentu kebenaran secara mutlak. Dalam konflik antara akal dan wahyu, wahyu harus didahulukan. Sifat-sifat Allah. Menurut Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran seperti mendengar, melihat, dan berbicara. Namun ia menolak tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk, dan tidak membahas bagaimananya tanpa kaif. Al-Quran menurut Al-Asy'ari menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang kadim, tidak diciptakan. Berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. 4. Perbuatan manusia. Ia memperkenalkan konsep kasab atau usaha, yaitu bahwa manusia memiliki kehendak dan usaha dalam tindakannya. Namun pada hakikatnya semua diciptakan oleh Allah.
Artinya manusia bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ru'yatullah, melihat Allah menurut Al-Asy'ari, orang-orang beriman akan dapat melihat Allah di akhirat, namun tidak dengan cara seperti makhluk melihat. Berikutnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sejarah dan latar belakang Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi lahir di Maturid, sebuah daerah dekat Samarkand atau kini dikenal sebagai Uzbekistan, sekitar tahun 250 Hijriah dan wafat sekitar tahun 333 Hijriah. Ia merupakan ulama besar dalam mazhab Hanafi dan banyak berkontribusi dalam pengembangan teologi Islam yang rasional. Al-Maturidi hidup dalam konteks masyarakat Asia Tengah yang diwarnai perdebatan sengit antara Mu'tazilah dan kelompok-kelompok ekstrem lainnya. Sebagai tanggapan, ia membentuk sistem teologi yang lebih rasional, namun tetap setia pada nilai-nilai tradisi Sunni. Pemikiran Maturidinya kemudian menjadi representasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Pemikiran penting pemikiran penting akal dan wahyu menurut Al-Maturidi memberikan tempat yang lebih luas bagi akal. Ia menyatakan bahwa manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan kewajiban beribadah kepadanya melalui akal. Bahkan sebuah datangnya wahyu. Sifat-sifat Allah menurutnya sama seperti Al-Asy'ari. Al-Maturidi menerima sifat-sifat Allah, namun ia lebih menekankan pendekatan rasional dalam memahami konteks dan menafsirkan sifat-sifat tersebut. Al-Quran menurut Al-Maturidi juga meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang kadim, bukan makhluk, namun artikulasi suara atau tulisan yang kita baca bersifat hadis baru. Perbuatan manusia menurut Al-Maturidi lebih tegas dalam menekankan kebebasan manusia. Menurutnya manusia memiliki kemampuan dan kehendak sendiri yang diciptakan oleh Allah, namun perbuatannya merupakan hasil dari kehendak manusia itu sendiri, bukan hanya usaha kosong. Melihat Allah, ia juga meyakini bahwa Allah dapat dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman, tetapi tanpa bentuk, arah, atau tempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.